Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang ada di Provinsi Lampung, baik yang ada di Bandar Lampung, di Pelabuhan Panjang, di Sukadana, di Metro dan seluruhnya. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadhil yaumil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu akhiku yang ada di Bandar Lampung semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kalimat yang paling indah, tidak ada lantunan bahasa yang syahdu untuk kita simak, tiada kesopanan di dalam bahasa, dan tiada kesantunan di dalam berita. Dari syairnya sang pujangga, tiada lagu yang paling merdu melainkan gadis yang sedang dilanda penyakit rindu. Tiada kata seindah permata menyulam hati sang jejaka yang sedang dilanda penyakit cinta. Selain tasyakur kepada Allah yang maha ghafur, memuja kepada Allah yang maha kuasa, memuji kepada Allah yang maha suci atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Kita bisa bersyukur, bertafakur, mengucap pinta seraya memohon doa. Semoga rahmat dan ridhonya menaungi dan memayungi kita bersama. Adalah salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada manusia yang paling agung, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu berselawat kepadanya, dan kelak kita diaku umatnya, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya seorang nabi dan rasul yang akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada umatnya. Satu hari nanti ketika kita dikumpulkan oleh Allah, maka berbondong-bondonglah seluruh manusia untuk memohonkan selawat kepada para nabinya. Mereka semua berlari berbondong-bondong menuju Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Adam alaihissalam, isfa' lana, isfa' lana. Ya Adam alaihissalam, berilah kami pertolongan. Kemudian Adam menjawab, saya tidak bisa memberikan pertolongan karena saya pun telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan saja engkau berjalan lagi menuju Nabi Nuh alaihi salam. Begitulah manusia kala itu. Akhirnya mereka berlari berbondong-bondong menuju Nabi Nuh alaihi salam. Sampainya bertemu dengan Nuh alaihi salam. Ya Nabi Allah Nuh, isfa' lana, isfa' lana. Berilah kami pertolongan, berilah kami syafaat. Kata Nuh alaihi salam, pemirsa, saya tidak bisa memberikan pertolongan.
Jangankan kalian semua, anak dan istri saya pun tidak bersama dengan saya. Saya pun telah melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam terus menyampaikan, silahkan saja pergi ke Nabiullah Musa alaihissalam. Akhirnya semua manusia berbondong-bondong menuju Nabi Musa alaihissalam. Dan sesampainya di hadapan Musa alaihissalam pun Nabi Musa menyampaikan, saya tidak bisa memberikan pertolongan karena saya pun telah melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kalian berjalan menemui Nabi Isa alaihissalam. Kemudian seluruh manusia pun berbondong-bondong menuju Nabi Isa alaihissalam. Isfa' lana ya Isa. Masya Allah. Kemudian Nabi Isa pun dengan bersedih menyampaikan, saya pun tak bisa memberikan pertolongan karena saya tidak mampu menjaga umat saya. Bahkan umat saya ada yang mengkultuskan saya sebagai Tuhan. Maka silakan kalian semua berjalan menuju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pemirsa, seluruh manusia berbondong-bondong menuju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan kepada manusia, apakah kalian ingin syafaatku? Mereka semua menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Nabi menyampaikan dalam satu hadisnya, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku itu seluruhnya pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man aba, siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, semua umatku masuk surga. Ia adalah orang yang taat kepada Allah dan kepadaku, maka ia pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan orang itu yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang tidak mau masuk surga bersamaku. Karena itu pemirsa cahaya hati rahimakumullah, Rasul menyampaikan dalam sabdanya, man ahya bisunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia betul-betul cinta kepadaku, kata Rasul. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, pasti dia bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah tema misi manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengapa menciptakan kita manusia. Jawabnya dalam surat Adz-Dzariyat, surat ke-51 ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini yang pertama adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pemirsa, dalam hadis qudsi itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada dalam Al-Quran.
Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Andaikan seluruh manusia di muka bumi ini ibadah kepada Allah, sungguh tidak akan pernah menambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Kaya. Sebaliknya, andaikan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pun tidak ibadah kepada Allah, juga tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah Maha segalanya. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Lalu apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ibadah? Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Takut? Enggak, dia lapar. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya Franda. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, wa akhiku yang ada di Lampung, alhamdulillah. Yang pertama adalah misi kita di muka bumi ini Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk ibadah sendiri itu ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ada ibadah yang memang langsung diperintahkan oleh Allah dan kita menghadap kepada Allah. Ada ibadah ghair mahdoh, ibadah yang bentuknya vertikal dan ibadah yang bentuknya horizontal. Apa ibadah-ibadah mahdoh itu? Di antaranya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadatain.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ketika kita beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Rasul selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita meyakini ada Tuhan selain Allah, maka ia akan menjadi musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh musyrik itu adalah dosa yang paling besar, dan apabila ia tidak bertaubat, tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim pernah memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang amat besar. Pemirsa, cahaya hati rahimakumullah. Nah, kalau kita kaitkan dalam kehidupan ini, bagaimana dulu awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengislamkan masyarakat di Jazirah Arabia, khususnya di kota Makkah, di mana kehidupan mereka menyembah patung dan berhala. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung dan berhala. Bayangkan pemirsa, digantung di situ. Ada yang Tuhannya dari kurma, ada yang Tuhannya dari roti. Tiap hari dibawa digantung lagi, dibawa pulang lagi digantung lagi. Kalau lapar, Tuhan maaf, hidung saya ambil satu, saya makan ya. Sampai seperti itu. Inilah bentuk kemusyrikan zaman jahiliyah. Maka ketika Fathum Makkah, Rasul sekembali lagi dari Madinah, maka dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patung dan berhala-berhala itu yang digantungkan oleh masyarakat jahiliyah kala itu di sekitar Ka'bah. Dan ada patung yang besar, Tuhannya yang paling besar pemirsa. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini Tuhan-Tuhan yang paling gede nih. Tugasnya ngelihatin Tuhan-Tuhan yang kecil. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita hari ini, adakah kita banyak melakukan kemusyrikan itu? Bisa jadi, karena syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Ketika kita asik terlena dengan kehidupan dunia menyebabkan lupa kita ibadah kepada Allah, bisa jadi itu adalah syirik-syirik kecil yang menyebabkan kita melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia mengakui beriman kepada Allah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita percaya dengan batu misalnya, kemarin dulu tuh pernah ya musim batu, ada bacan, ada kalimaya, ada paspor. Setiap hari orang menggosok batu. Kalau menyebabkan melupakan dia ibadah kepada Allah dan meyakini bahwa ada hebat kekuatan di dalam batu itu, maka ia musyrik. Kemudian ada sebuah keluarga, suami istri kebetulan kehidupannya pas-pasan dalam kemiskinan bahkan. Mamanya bilang sama papanya, "Pak, hidup kayaknya miskin terus, udah 35 tahun kita rumah tangga. Terus, mendingan kita jual dulu anak atu." "Yang mana?" "Yang paling tua aja, yang bandelan dikit." Anaknya dijual, dibawa ke Gunung Kidul.
dibawa ke Gunung Kawi, mengorbankan anaknya demi dan untuk kehidupan dunia, maka ini namanya musyrik. Jangan coba-coba ketika kehidupan menimpa kita, kita juga pergi ke dukun. Dukun itu juga adalah kemusyrikan. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Inilah bentuk ibadah mahdoh yang ketika kita memang diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepadanya. Kemudian ibadah mahdoh yang kedua, yang langsung kepada Allah dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah syahadat adalah melaksanakan sholat atau menunaikan sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat yang 5 waktu, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang beliau dapatkan ketika Isra dan Mi'raj itu adalah kita manusia diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sholat yang 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, satu di antaranya kunci ingin sukses dunia akhirat, as-salatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, karena itu as-salatu miftah kulli khair. Salat itu adalah kunci dari seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi salat itu tidak bisa ditawar lagi. Dimanapun kita berada, apapun suasananya, bahkan bagaimanapun keadaannya, kita jangan meninggalkan salat itu. Saya makan nggak bisa berdiri, Pak. Silahkan sholat dengan duduk. Bagaimanakah informasi berikutnya tentang ibadah sholat ini? Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Takut. Enggak. Iyalah, Pak.
Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Saunya ni Pak Ahiku, pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Jadi solat ini merupakan ibadah mahdhah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita tidak bisa berdiri, dianjurkan kita untuk duduk. Ketika duduk kita tidak bisa, boleh berbaring. Ketika berbaring pun tidak bisa. Hanya dengan isyarah mengedipkan mata, silahkan mengedipkan mata. Saya mah mengedipkan mata juga sudah tidak bisa. Melotot silahkan. Melotot juga sudah tidak bisa. Dengan detakan jantung. Ternyata detakan jantung pun sudah tidak bisa. Maka terakhir ia disolatkan. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, kalaulah hari ini orang berpikir tidak sholat tidak apa-apa. Ada. Yang penting berbuat baik dengan tetangga, kiri, kanan, dan lingkungannya. Yang penting tidak maling, yang penting tidak korupsi. Tidak sholat tidak apa-apa. Apalah artinya sholat setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Tapi ternyata dalam kehidupannya tidak mencerminkan, tidak mampu mengaplikasikan apa yang dia laksanakan. Buat apa? Pemirsa, kelihatannya benar bahasa ini. Kalau sudah kemari cara berpikir manusia, apa gunanya ruku, sujud yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, ruku dan sujudlah engkau bersama dengan orang yang ruku dan sujud. Adalah tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama yang tidak melakukan salat, tapi sungguh ibadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu hebatnya. Padahal dosanya sudah diampuni. Jaminannya surga. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling hebat ibadahnya. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Inilah barangkali mengapa satu di antaranya Allah menciptakan kita di muka bumi ini tidak lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.